Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beres-beres tutup rampung mertelaakan tentang sifat hayat, yang mana sifat hayat merupakan sifat yang menjadi pokok, sifat yang menjadi umdah. Adanya sifat-sifat ma'ani, adanya sifat-sifat ma'ani. Karena apa? Karena tanpa adanya sifat hayat, maka tidak mungkin adanya sifat qudrat, tidak mungkin adanya sifat iradat, ilmu, sama dan basar. Makanya sifat hayat merupakan umdah, sifat yang pokok. Jadi tidak boleh tidak, harus ada. Nah, sekarang kita tandang tumandang menjelaskan tentang sifat sama dan basar. Wajibu dan wajib ya kita para Allah Ta'ala sifat sama. Jadi Allah wajib memiliki sifat sama, artinya mendengar. Jadi Allah Maha mendengar. Apapun yang kamu bicarakan, apapun yang kamu obrolkan, meskipun batin, dalam hati bicaranya tetap Allah mendengar. Pendengaran Allah, samanya Allah, maha mendengarnya Allah berbeda dengan makhluk. Manusia bisa mendengar dengan alatut tasmi'. Apa alat mendengar? Yaitu telinga, kuping. Sifat samanya Allah itu berbeda dengan samanya makhluk. Kalau makhluk bisa mendengar menggunakan telinga, zat Allah mendengar tanpa telinga. Jadi Allah akan mendengar apapun. Telinga manusia, telinganya makhluk hanya bisa mendengar suara yang zahir, suara yang jelas. Kalau pada makhluk saja bisa mendengar, apalagi pada zat Allah. Makanya Allah wajib memiliki sifat sama. Innallaha sami'un. Allah maha mendengar. Wal basar, dan sifat basar, jadi Allah wajib memiliki sifat basar. Sifat basar itu artinya maha melihat. Dan ente jangan enak-enakan. Kalau tadi sifat sama, ente jangan khawatir. Jangan khawatir doa kita terabaikan. Sedangkan sifat basar, ente jangan leha-leha, ente jangan sembarangan. Ketika di depan teman-teman mungkin khawatir, makanya kita mencari tempat agar tidak terlihat. Tetapi innallaha basirun, sesungguhnya Allah maha melihat. Jangankan yang zahir, neng, yang tidak zahir pun bisa terlihat. Wahuma sifat sama dan basar itu sifatani, sifat dua sifat qodimatani, yang kodim keduanya. Jadi sifat sama dan basar itu sifat yang kodim, bukan sifat yang kontemporer, bukan sifat yang baru, tetapi sifat yang kodim. Tidak ada permulaannya. Allah sudah memiliki sifat sama dan sifat basar. Kali sebelumnya Allah mah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, templokin aja kuping, kaget. Jadi sifat yang kodim, sifat yang terdahulu. La awwala. Matani juga tetaplah akhiralahu, tidak ada akhirnya. Nggak mungkin Allah itu rabun. Itu siapa ya? Kagak nih, nggak remeng-remeng, nggak ada istilah rabun.
nggak ada istilah gelap, lalai, tahu lalai, kampret. Kapan keluarnya? Apakah dia mau bawa trauma? Kalau gitu kemana-mana bawa baterai. Bawa nggak baterai dia? Apakah dia bisa melihat? Kampret aja malah bisa melihat yang tempat gelap, apalagi zat Allah. Yang mana zat Allah, maha basarnya Allah, melihat tidak menggunakan mata. Kalau manusia terbatas, ketika terang menderang dia bisa melihat, tapi ketika gelap matanya terhalang oleh kegelapan. Jadi sifat sama dan basarnya Allah itu qadimatan, yang qadim keduanya la awwal lahu, qaimatani yang tetaplah akhir lahu bidayatihi ta'ala, pada zat Allah ta'ala, yankashifu bihima al-mawjud. Jadi apapun yang wujud di alam muka bumi ini itu akan terbasar, itu akan tersama oleh Allah. Jadi gini, kita jalani. Jadi kalau kita melihat orang yang sedang berjalan, kita melihat dengan apa? Dengan mata. Telinga kita mendengar tidak? Mendengar. Jadi fungsi mata kita untuk melihat, telinga untuk meja terlihat tidak? Terdengar tidak? Tidak. Tetapi zat Allah, samanya Allah, bisa mendengar, bisa melihat. Basarnya Allah, bisa mendengar, juga bisa melihat. Jadi kita diam aja, itu terlihat oleh Allah, bahkan terdengar pula oleh Allah. Bangku diam, ada di tempat gelap, tengah hutan, ngumpet di sela-sela goa, terlihat oleh Allah. Bahkan bukan hanya terlihat, juga terdengar. Itu hebatnya sifat sama Allah. Yang kasih bima, karena semua apapun al-mawjud, hal yang wujud di muka bumi ini, kullu ma siwallah, selain zat Allah itu yang kasih bima, terbuka, bisa terlihat, bisa terdengar. Bisa terlihat dan terdengar oleh samanya Allah, bisa terdengar dan terlihat oleh basarnya Allah. Wadituhuma, lawan daripada sifat sama dan basar Allah sama, yaitu tuli wal amadan, buta. Jadi mustahil Allah memiliki sifat buta dan tuli. Jangankan pada zat Allah, buta yang ada pada manusia, tuli yang ada pada manusia bisa membuat manusia hina. Pada makhluk saja tidak akan sempurna, akan terlihat hina, apalagi pada zat sang khaliq, zat Allah. Wa dalil, dan dalil ala dzalika, atas sifat sama dan basar, qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, wa huwas samiul basir. Jadi kalau sifat sama dan basar mah dalilnya itu dalil naqli, dalil al-Qur'an, bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan logika, juga bukan hukum adi. Tetapi jika ingin dikaitkan kepada hukum akli, lah iya, bagaimana Allah bisa menciptakan langit dan bumi kalau tidak melihat? Itu kalau berbicara akal. Secara hukum adi, hukum adat manusia, kebiasaan manusia aja kalau buta hina, apalagi pada zat Allah. Diperkuat dengan dalil naqli, wa huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Alladzi berarti ta'ala al-kalam. Allah